Om Swastiastu. Halo, selamat Halo. datang di KMHDI Mengkaji. Kami adalah mata, telinga, dan hati organisasi. Kali ini bersama saya Luciat Nyani, kita akan membahas mengenai tentang hal yang sangat menarik tentunya di kalangan anak muda, yaitu mengenai tentang balada cinta terhalang nyentane. Nah, problem ini terjadi tatkala di sebuah keluarga tidak mempunyai anak laki-laki lalu meminta anak perempuannya atau anak wanitanya untuk mencari seorang sentana dengan alasan untuk meneruskan garis keturunan. Namun ternyata istilah nyentana ini telah berhasil memisahkan banyak sepasang kekasih yang sedang dilanda cinta atau sedang dilanda kasmaran. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, ada apa sih dengan nyentana ini? Nah, maka dari itu telah hadir di tengah-tengah kita yaitu seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Wakil Ketua Sabe Walaka Parisade Hindu Dharma Indonesia Pusat, yaitu Bapak Dewa Ketut Suratnaya. Kita sapa dulu, Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu, Nilo. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di ruangan KMHDI Mengkaji. Kedepannya kita akan membahas mengenai tentang nyentana nih Pak. Wah, sangat berat nih Pak ya. Seperti yang saya katakan tadi nih Pak, nyentana terjadi tatkala di sebuah keluarga itu tidak memiliki anak laki-laki, sehingga mengharuskan atau meminta anak perempuannya untuk mencari sentana. Namun nyatanya sentana itu sering dianggap kurang baik nih di kalangan masyarakat, Pak, karena dianggap akan merugikan dari pihak mempelai prianya, ya, mempelai pria. Yang ingin saya tanyakan nih, Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait fenomena nyentana di kalangan anak muda sekarang ini? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita mungkin perlu tahu kata nyentana itu kira-kira artinya apa sih? Ya. Ini yang sama sekali tidak pernah dibahas. Memang ada kecenderungan seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa nyentana itu seolah-olah sesuatu yang buruk ya. Sesuatu yang buruk, yang mencemarkan, yang merendahkan harga diri dan lain sebagainya. Ya, benar dan sangat merugikan, kan gitu ya. Nyentana ya, saya ingat sekali zaman dulu ketika saya masih kecil. Kata nyentana itu memang merupakan kata yang cukup menyeramkan, katakan demikian ya. Karena nyentana itu diartikan sebagai nyun tanah. Bayangkan, Anda mengusung tanah di atas kepala, kemudian tanah itu berantakan. Yang membuat yang mengusungnya kan kotor. Ya, kotor. Apalagi tanah itu bukan tanah yang bersih yang kita usung kan. Nah, ini kemudian sudah menjadi ungkapan yang membekas. Sehingga kadang-kadang, waduh, kalau mendengar kata nyentana, waduh, buruk sudah ini. Buruk sekali, benar sekali. Nah, kalau kita lihat sebagai umat Hindu dan sebagai orang Bali khususnya ya, ini kan hanya ada di masyarakat Bali ya. Di masyarakat Bali yang beragama Hindu loh. Yang masyarakat Bali yang tidak beragama Hindu tidak ada istilah nyentana ini ya. Jadi nyentana ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat buruk karena pandangan-pandangan masyarakat sendiri sebetulnya. Kalau kita lihat sekarang, nyentana ini kan adat, tradisi Bali. Ya, tradisi Bali, bukan kaidah agama Hindu. Ya. Nah, tadi Nila sudah menyebutkan beberapa alasan kenapa. Nah, kenapa ada butuh sentana, nggak punya anak misalnya. Iya. Kemudian kadang anaknya cuma cewek aja gitu. Ya, ini cewek saja gitu. Nah, yang buruk lagi, yang lebih buruk ya, kalau anaknya perempuan di Bali itu unik dulu itu. Kalau semuanya perempuan dan menikah keluar semua, itu nanti aset-aset orang tuanya diambil. Diambil. Nah, entah itu ya, kalau dulu ya ada catatan diambil oleh desa adat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sekarang ini diincar oleh saudara-saudara sepupunya. Loh, kok enak. Nah, ini kan buruk banget. Nah,
sekarang saya ingin menegaskan bahwa sentana itu ada tradisi, bukan kayak agama Hindu, dan tidak pernah ada larangan dari agama Hindu sendiri. Coba lihat di dalam Menawar Dharma Sastra, nggak ada larangan itu. Ya. Jadi sebetulnya kita tidak usah takut kalau kita toh dikatakan nyentana. Mohon maaf, saya sendiri ya, memang waktu acara pernikahan tidak ada istilah pernikahan nyentana, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ya seolah-olah nyentana karena saya pernah tinggal di rumah mertua. Ya, silahkan saja orang menganggap nyentana itu buruk. Itu jangan sampai kemudian seperti Nilo katakan tadi, jangan sampai itu menghalangi cinta. Ya, cinta. Sebab saya punya cerita. Jadi masalah nyentana ini saya secara nggak langsung ya mencermati kasus yang terjadi sebelum tahun 60-an. Kebetulan ini masih saudara lah ya, artinya masih ada kerabat satu generasi dari saya. Ya. Jadi memang dia nyentana saat itu, dan ya tahun-tahun itu kan istilah nyentana begitu buruknya. Ya, sehingga keluarga besar merasa tercemar, merasa dirugikan, merasa dicemooh gitu Pak ya di masyarakat. Dicemooh gitu ya. Padahal yang nggak benar itu kan masyarakatnya yang nggak benar, itu hak orang. Iya ya. Benar. Yang penting dia tidak mengganggu masyarakat, kan begitu mestinya. Nah sekarang yang pertama saya ingin tegaskan kepada anak-anak muda ini, jangan takut. Yang katanya nyentana itu nggak ada masalah. Ya. Cuman dalam konsep Hindu, apapun ceritanya, apapun yang diperbincangkan, tolong lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi fisik, kehidupan fisik duniawi, ya. Yang kedua, lihat metafisik. Ini skalanya lihat juga. Ya, banyak sekali kasus bahwa walaupun dia misalnya nyentana, ya tinggal di rumah mertua, ya laki-laki ini, kemudian segala macam seolah-olah istrinya yang memegang peranan begitu ya sampai segala macam ya. Tapi ingat, Weda itu menegaskan apapun ceritanya, apapun yang terjadi, tidak boleh ada pemutusan hubungan dengan leluhur. Jadi kalau nyentana kemudian total nyentana meninggalkan dengan leluhur begitu ya Pak ya? Iya, nggak bisa itu. Saya sudah berkali-kali mencermati hal-hal dan langsung saya ikut mengalami, artinya tahu benar seperti itu. Jadi nggak bisa. Manusia boleh membuat aturan, tapi ada yang lebih hebat lagi yang punya aturan, kan itu masalahnya. Jadi intinya bahwa di agama Hindu itu tidak ada larangan mengenai tentang nyentana, itu hanya adat nih Pak. Tidak ada. Tidak ada larangan sama sekali. Di Bali gitu ya. Itu adat di masyarakat Bali yang beragama Hindu. Ya, yang beragama Hindu. Iya. Lalu Pak, kebetulan nih saya juga sebenarnya orang tua saya cuman anaknya itu cewek-cewek semua. Siapa tahu nanti ada niat ini untuk cari nyentana gitu. Nah, lalu adakah sumber atau hukum Hindu yang mengatur mengenai tentang sistem perkawinan nyentana itu sendiri, Pak? Itu sebetulnya ya tidak ada, dalam itu nggak ada. Bahkan kalau kita kaitkan sekarang dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, itu undang-undang itu tidak mengatur tata cara. Yang penting kalau pernikahan itu, perkawinan itu sudah melalui hukum adat agamanya masing-masing, ya sudah sah itu. Dan suka saling suka gitu Pak ya. Iyalah, itu masalahnya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Gitu. Tidak ada masalah, mau kawin nyentana itu nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada yang rugi kok. Siapa yang rugi? Nggak ada. Hanya jangan sampai itu kemudian ya menjadi kendala hubungan cinta kasih. Ini juga yang saya sepintas tadi ceritakan itu, setelah tua, setelah jadi kakek punya cucu, ya itu akhirnya terbuka bahwa ketika dia nyentana dulu ya, nyentana ya, kemudian sampai nyentana sampai punya 3. Nah kemudian dipaksa oleh keluarga besarnya itu hidup terpisah. Nah, tentu alasannya, dia nyentana di sana diperlakukan tidak baik dan lain sebagainya. Dipaksa untuk bercerai. Terus dipaksa bercerai, dikawinkan dengan wanita lain sampai bisa punya 7. Sampai akhirnya setelah tua kita telusuri secara detail ya, secara tuntas tuh, ternyata dia mengatakan, saya sebenarnya tidak mau dipisahkan, saya sampai sekarang pun masih cinta. Padahal istrinya yang dulu itu sudah kawin, sudah punya anak 3 juga, ya. Tapi tetap dia mengatakan, saya tidak terima sebetulnya, tapi karena keluarga besar menekan saya terpaksa mengikuti mereka. Ini korban. Nah, kalau gini kan sebuah kesalahan besar ketika kita menghancurkan masa-masa depan orang, ya apapun alasannya. Ya, karena itu hak asasi kok itu. Iya. Menikah hak asasi manusia ya Pak ya. Oh iyalah, tidak ada.
Larangan tuh nggak ada. Jangan membuat aturan yang membuat orang itu sakit seperti itu. Baik. Mungkin selanjutnya pandangan Bapak nih terkait polemik yang terjadi di generasi muda. Banyak sekali kan tadi seperti yang saya bilang salah tafsir terkait sistem perkawinan nyentana itu. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak gitu? Kok bisa sampai salah tafsir? Saya juga sampai saya bingung juga gitu. Salah tafsir ini karena tekanan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Karena menganggap bahwa laki-laki itulah yang paling utama. Artinya begini, satu, masyarakat Bali menganut sistem patrilineal. Segala-galanya bergantung kepada laki-laki, termasuk urusan sosial kemasyarakatan. Ya. Berayun ya Pak ya? Iya, itu permasalahannya. Dan ini kuat sekali di Bali, sangat kuat ya. Kemudian untuk orang-orang yang tidak punya keturunan, ya. Kemudian juga ada kisah-kisah dalam sastra-sastra seperti misalnya kisah Jarat Karu karena nggak menikah dan sebagainya punya anak sehingga orang tuanya leluhurnya tidak bisa masuk surga. Dan yang lebih hebat lagi adalah bahwa diyakini bahwa hanya anak laki-laki yang mampu mengantarkan orang tuanya ke surga. Kata siapa? Kata siapa? Loka katanya Pak. Loh. Nah, bagaimana itu Pak? Kakak saya meninggal tahun 2013, laki-laki tidak pernah menikah, tidak pernah punya, dan dia seorang nyukle brahmacari. Buktinya apa? Begitu dia meninggal, belum ada proses upacara, dia sudah dalam perjalanan menuju surga kok, dan saya bisa buktikan itu. Jadi berarti lagi-lagi itulah hanya adat gitu Pak. Hanya adat, dan ada orang-orang yang suka menulis sesuai dengan pengalamannya, dan pengalaman orang kan beda-beda. Iya benar. Nah inilah cara penulisan sumber-sumber sastra lokal kita itu berdasarkan lebih banyak berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Tidak bisa digantikan sebuah sebuah generalisasi itu nggak bisa. Jangan disamaratakan. Sama dengan kasus ini. Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya membuat kita nih hidup terkungkung oleh sesuatu yang kita nggak jelas. Muncullah tafsir bermacam-macam itu. Ya. Jadi saya ulangi bahwa silahkan Anda nyentana apapun namanya. Itu kan dasarnya adalah kasih. Kasih itu terkait dengan karma dan reinkarnasi. Nggak bisa kemudian kita mempermainkan karma dan reinkarnasi. Serta kita nggak mungkin meninggalkan leluhur. Ya. Nggak mungkin. Dan walaupun kadang, kalau di ada saya kan kadang kan Pak nih, kalau yang cewek udah ngikut cowok, katanya kan harus nyungsung yang cowok aja nih. Tapi tetap aja gitu. Kita ingat juga gitu sama leluhur kita gitu sebagai wanita gitu. Begini, saya mengalami langsung. Jadi saya ngomong bukan ngomong abal-abal, bukan membaca. Saya ini bukan pembaca yang baik. Saya mengalami sendiri. Ibu kandung saya, ya, karena ada stigma seperti itu bahwa kalau ikut suami harus nyungsung leluhur suami saja. Kata siapa? Saya katakan tadi, beda mengatakan jangan coba-coba memutuskan hubungan dengan leluhur apapun. Apapun yang terjadi ya. Ibu saya itu setelah dia meninggal, ya terus terang aja saya meneliti yang begini, mencermati bukannya secara fisik, metafisik gua saya teliti, tidak mau saya sampai orang Hindu harus tahu skalanya bagaimana, skalanya bagaimana. Nah, setelah ibu meninggal kita tanya, apa yang ibu perlukan sebetulnya dalam perjalanan jiwa ini? Apa beliau katakan? Saya memerlukan tirte bajang. Artinya apa? Tirte sewaktu beliau masih bajang, masih muda, masih remaja. Karena apa? Karena saya setelah menikah sama sekali tidak pernah datang ke pura leluhurnya, sanggahnya, ke merajanya. Nggak pernah datang. Sehingga apa? Perjalanan jiwanya akan terhambat. Mau begitu? Biarpun jejer 10 pendeta di sana untuk memandu upacara itu. Tapi kalau itu dia nggak dapatkan, jangan harap perjalanannya akan lancar seperti yang diharapkan. Jangan berpikir seperti itu. Walaupun Anda ya sudah mengikuti suami, tetap Anda itu tidak boleh dilarang untuk datang ke kerajaan asli dan tetap harus datang. Ya kecuali misalnya tinggal di Amerika, oke lah. Tapi tetap minimal masih ingat bahwa leluhur saya di sana. Nggak mungkin leluhurnya ganti dari leluhurnya suami. Nggak ada omong kosong itu. Pindah leluhur gitu ya Pak. Iya, kalau bisa mas saya udah berapa kali pindah leluhur. Cari leluhur yang pada intinya bahwa salah tafsir mengenai tentang sistem perkawinan nyentana itu hanya diadakan oleh seorang kelompok gitu Pak ya. Iya, ini kan orang-orang yang punya kekuasaan di masa lalu untuk membuat penekanan seperti itu tanpa memperhitungkan hal-hal
balik-balik lagi sebenarnya ke adat gitu. Itu masalahnya. Nah, selanjutnya gini Pak, kemarin sempat kita baca gitu ya, bahwasanya solusi dari perkawinan nyentane supaya kalau misalnya kita nih, saya misalnya nih cewek gitu, saya cewek, anak orang tua saya cewek-cewek, terus suami saya nih, calon suami saya cowok satu-satunya gitu Pak. Ya. Dan solusinya supaya nggak nyentane katanya menikah dengan cara sistem padegelahan. Nah, apakah sistem padegelahan itu adalah bentuk win-to-win solution terhadap persoalan mengenai tentang nyentane ini, Pak? Padegelahan ini artinya kan sama-sama memiliki, sama-sama memiliki. Artinya kedua belah pihak, sang suami maupun sang istri tidak pernah meninggalkan leluhurnya. Nah, kemudian memang di Bali sistem padegelahan ini belum diakui secara utuh oleh semua masyarakat. Masih pro kontra ini. Bali Timur nggak mau, Karangasem mana mau padegelahan. Lain dengan Singaraja, Tabanan beda dia. Nah, apakah ini sebuah solusi yang utuh? Ya tergantung kesepakatan. Ya, balik-balik lagi kesepakatan sebenarnya. Oh iyalah. Nah sekarang cuman yang satu hal yang saya agak geli nih saya nih. Karena katanya kalau kawin padegelahan tidak mau pamit kepada leluhur. Sekarang pemahaman, pengertian tentang mau pamit itu apa? Apakah mau pamit itu memutuskan hubungan dengan leluhur? Oh, cari mati. Cari susah. Pamit itu kan cuma atur tuning. Mempermaklumkan, wahai para leluhur, saya ini mau kawin padegelahan, mau apapun itu. Ya. Tapi saya tetap akan ke sini, orang padegelahan itu kan nggak boleh meninggalkan leluhur. Dua-duanya, baik perempuan maupun laki-laki, perannya sebagai laki-laki, sebagai purus. Nggak bisa. Sekarang permasalahannya, apakah kalau misalnya dia tidak meninggalkan leluhurnya, nggak meninggalkan rajanya, tidak meninggalkan rumah tuanya, dia tetap sebagai anggota Banjar. Misalnya dua orang yang kawin, pria dari Karangasem, perempuan dari Gilimanuk. Dari Tabanan. Dua Banjar. Itu sebenarnya nggak masalah. Satu orang dengan 10 Banjar pun jadi anggotanya nggak jadi masalah. Ya. Tetapi kembali tergantung kesepakatan. Di Bali ini kan kalau anak perempuan, ya anaknya perempuan semua atau satu-satunya anak yang perempuan, dia pasti akan mendapat tekanan, akan menjadi sebuah sebuah tontonan oleh masyarakat. Kita lihat nanti dia nih gimana kawinnya. Gitu. Kalau misalnya dia kawin mengikuti suami, ya, oh dia nggak nyentane. Ini yang lain-lain akan siap dengan siap menjarah ini. Sepupu-sepupunya siap menjarah aset-asetnya itu, ya. Saya punya kasus itu. Seorang keluarga punya anak perempuan dua-duanya menikah keluar Bali. Asetnya dijarah oleh sepupu-sepupunya. Walaupun kita tahu penjarahan model begini tidak akan menghasilkan apa-apa, habis tuntas dan dia hanya menambah karma buruk. Sebetulnya begitu. Ya. Jadi padegelahannya tergantung kesepakatan. Ada kasus terakhir kok. Kasus terakhir begini, anak perempuan, orang tuanya kaya raya, ya kaya raya orang tuanya. Nah kemudian dia punya pacar kaya juga, tapi bukan anak tunggal. Bukan tunggal. Nah, sekarang gimana? Sama kaya nih gitu Pak. Sama-sama kaya ini. Nah sekarang bagaimana? Takut meninggalkan gitu. Sebetulnya kan masalahnya jangan sampai harta-harta itu diambil alih oleh yang tidak berhak. Masa seorang anak walaupun dia perempuan, kenapa dia tidak berhak untuk menikmati aset orang tuanya? Berhaklah. Ya. Orang tuanya kok yang kerja, anaknya walaupun perempuan ya berhaklah. Nah ini ada logika yang nggak jalan di sini ya. Maka kemudian apa? Ya sudahlah. Karena ini kita anggap aja nyentane, jadi anak perempuan yang melamar. Oke, kita lakukan. Lamar ini. Tapi sehingga kemudian juga waktu acara pernikahan juga di keluarga perempuan, nggak masalah. Tapi dalam kehidupan ya tetap aja negen namanya ini. Dua-duanya sebetulnya. Ya yang urusan leluhur laki-laki, yang perempuan otomatis ikut juga, yang urusan leluhur perempuan yang laki-laki ikut juga. Nggak bisa. Hati-hati ini. Sendiri-sendiri. Iya, ini mirip dengan kita ngideh meminta anak, ngangkat anak. Wah kita anggap anaknya kan udah pindah ini, nggak ada urusan. Coba bilang saya pernah menangani kasus kok anak bapaknya yang diangkat anak oleh orang lain, anaknya yang sakit nggak sembuh-sembuh, kemudian saya suruh
kamu kembali ke kerajaan bapakmu yang asli, minta maaf di sana. 4 tahun sakit, masih hidup orangnya. Ya, 4 tahun sakit, begitu dia ke sana, selesai urusannya, sembuh dengan begitu aja. Ya, artinya apa? Ada hal-hal yang kita nggak bisa lupakan. Manusia ini ada badan kasar, ada badan halus, sehingga badan kasar dan halus juga harus diberikan sesuatu yang membuat dua-dua badan ini kan bagus gitu loh. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sih sebenarnya dengan nggak ada masalah. Iya. Hanya balik lagi kesepakatan dan jangan meninggalkan leluhur, begitu Pak ya? Itu aja, terserahlah bagaimana caranya. Jadi jangan takut orang mengatakan, wah kamu tuh sudah menjadi budaknya perempuan. Jangan. Iya. Kebanyakan masyarakatnya masih takut itu sebenarnya. Menawa Dharma Sastra ya itu mengatakan perempuan itu bisa menjadi putrika. Putrika itu kepala rumah tangga, dia berperan sebagai seorang pria. Kenapa nggak boleh? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Ada orang memang yang sudah 19 tahun misalnya melaksanakan pernikahan pada gelahan, memang lebih enak, lebih gampang kalau dia suami istri satu merajan, satu leluhur. Jadi kan nggak ada yang ditinggalkan kan. Nah, kemudian anaknya 2, jadi dibagi, yang satu ikut kerajaan A, yang 2 kerajaan B gitu. Iya, nggak ada masalah itu. Kok kita ini suka sekali membuat masalah gitu loh. Jadi pada intinya juga bahwa sebenarnya bukan hanya anak cowok aja gitu, maksudnya bukan anak laki-laki aja yang harus mencarikan, yang bisa mencarikan surga loka atau jalan pada orang tua gitu. Maaf, justru saya selama sejauh ini melihat lebih banyak anak perempuan yang mengantarkan orang tuanya ke surga, bukan laki-laki. Wah, hidup ini emansipasi wanitanya. Loh, iya. Bahkan sebetulnya kalau wanita, walaupun dia sudah pindah agama ya, katakanlah, tapi kalau dia masih ingat dengan baik dengan leluhurnya siapa, bagaimana, dia hormat pada leluhurnya, dia tidak melecehkan leluhurnya karena ganti agama gitu ya, tetap dia mampu mengantarkan. Terus saya ngalami kok, saya belasan tahun mencermati hal-hal seperti ini. Baik, nampaknya sudah sangat banyak perbincangan kita ya Pak ya. Mengenai tentang nyentana itu sendiri, artinya jangan takut gitu lah ya. Nggak usah takut. Hari ini kalau memang harus nyentana ya udah gitu. Ya, jangan sampai cintanya yang udah lakukan totonya lepas karena nyentana gitu. Jangan sampai hanya karena nyentana kita kemudian melawan yang namanya karma dan punarbawa. Nah, ya benar. Loh iya, itu masalah itu. Baik Pak, mungkin yang terakhir nih, bagaimana atau mungkin Bapak bisa berikan nih pesan kepada anak muda, bagaimana sih cara menyikapi nyentana di masa kini gitu. Pesan untuk teman-teman KMHDI di seluruh Indonesia. Begini, adik-adik ya, terutama generasi muda ini, jangan terkungkung oleh pernyataan-pernyataan ya tentang nyentana ini sesuatu yang buruk. Dimanapun juga terjadi hal seperti ini, walaupun kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sebetulnya hidup dengan nyentana. Hanya ingat tadi itu, bahwa nyentana bukanlah kaidah dalam agama Hindu, dan tidak ada larangan dalam kitab-kitab Hindu, pustaka-pustaka Hindu bahwa nyentana dilarang. Silahkan, jangan sampai kemudian ini menghancurkan perjalanan cinta Anda yang tulus, yang sudah sebetulnya dilatar belakangi oleh perjalanan karma dan reinkarnasi. Ya, seperti itu saja. Jangan takut dengan nyentana. Silahkan lakukan itu. Ya. Jangan coba-coba melawan karma. Jangan coba-coba melawan karma dan reinkarnasi atau punarbawa. Itu yang penting ya. Baik Pak Dewa, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Semoga saya harap ini tidak menjadi video yang terakhir kita Pak. Ya. Ke depannya kita masih bisa membahas hal-hal yang lebih menarik ke depannya mengenai tentang kehinduan. Baik Pak, terima kasih, dan terutama untuk teman-teman jangan lupa terus saksikan KMHDI Mengkaji karena kami adalah mata, telinga, dan hati organisasi. Jangan lupa like dan subscribe dan komen juga video ini untuk terus mendukung kreativitas dari KMHDI Mengkaji. Saya Lucia Nyani pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya dengan mengucapkan para mesanti, Om Santi Santi. Om Santi 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 Om.